kita 3 bulan sekali tapi it's fine. Jadi By the way, fresh gitu loh. Iya, tapi kalau kalian bagi yang cewek-cewek yang baru mens habis itu mau donor itu Jangan. disarankan agak hati-hati sih, bukan kayak nggak disarankan, cuman ya agak hati-hati gitu loh. Besok kuliah aku jam 8. Aku juga magang jam 8. Tuh, nggak apa-apa. Kita maksimalkan hari ini. Aku kelas jam 8, Yujin jam 8 magang. Udah donor belum? Kita lagi ngantri. Lagi ngantri. Soalnya mau mungkin ini karena udah malam guys, jadi tugasnya cuma satu. Kalau siang tuh cepet loh, kayak 3 orang, 4 orang. 3 orang, 4 orang. Kemarin terakhir kali kesini sore bareng Niko juga. Aku sama Niko bukan kemarin. Magang anak FK di mana? Lu RS mana? Boleh kasih tahu nggak? Jangan deh. Nggak tahu ya. Kamu terserah dia ya. Kalau dia mau kasih tahu sih mau aja. Magang di Sarjito nggak? Magang Sarjito nggak? Aku sayangnya nggak di Sarjito. Belum. Doain. Semoga ya guys, doain. Cuman kalau di RSUP tuh kasusnya pasti yang berat-berat gitu loh guys. Jadi guys, kita di Indo ini kan dia kayak sistem Rujukan. filter ya, sistem filter. Jadi rujukan gitu. Jadi yang bawah merujuk ke atas, nggak ke atas. Nah kan Sarjito tipe A. Dapat yang kasus paling kompleks gitu. Severe gitu lah. Yang udah kompleks gitu. Yes, betul. Nah, jadi tugas dari rumah sakit tipe B. Jadi filter dari dan jadi yang paling A itu yang paling sulit. Makanan favorit Yujin apa? Gue tahu. Banyak sih guys, karena banyak aku jadi gendut. Oh, aku nggak boleh sebut merek. Tulisan aku gitu. Banyak guys. Golongan darah Brian A, iya aku A, Yujin B. Belum tahu mau ambil spesialis apa. Yuk pengen spesialis apa Jin? Aku pingin beberapa sih. Dia pengen banyak tuh langsung. Ini sekolahnya spesialis langsung. Enggak gitu. Aku ada 4 yang paling aku pingin. Medik, radiologi, apalagi ya, OT, sama forensik. Kita doain ya guys, semoga lancar. Yujin makan pecel nggak? Makan. Pecel Aku orang yang pertama ditarik Brian ke pecel Madia. Makan dong dia. Semua teman-temanku aku ajak ke sana. Belum ngajak, belum temannya Brian nih. Masa parameternya makan pecel? Enggak dong. Rasanya donor gimana? Biasa aja sih, biasa aja. See you di UNS ya, sampai jumpa. Aku yang di UNS jadi kan gue harusnya tanggal 21 right? No. It should be 22. Maju tanggal 16 besok. Oh my god, lu belum kasih tau gue lagi. Iya, tanggal 16 besok. Aku belum kasih tau juga kayak Niwan. Maju tanggal 16 guys, see you lebih cepat. Karena aku yang nggak bisa sih. Jadi jangan salahin panitianya ya. Jangan salahin panitianya. It's because of me. Minus berapa? Lu minus berapa Jin? Aku udah naik sih. Gue nggak tahu sih. Kayak gue naik. Mata sebelah kiri gue nggak naik. Dari yang harusnya 0,25 sekarang kayak udah jadi hampir 1. Jujur tuh masih dia superficial. Tapi kanan gue besar guys. Kanan gue dari 2,75 sekarang udah naik jadi 3,75. Oh, berarti lu bedanya jauh ya kanan kiri? Iya, kanan kiri gue beda. Gue seimbang sih, kanan kiri 3 so far. Mas Adi lagi dirawat di RS Sarjito juga. Jadi aku hari ini ke Sarjito 2 kali. Tadi pertama tilik Adi. Kalau sekarang Adi lagi istirahat atau aku nggak tahu di operasi atau enggak karena dia belum info. Adi itu operasinya kalau either malam ini atau besok. Kita doain semoga lancar ya guys. Adi itu yang teman gue PKM. Yang tadi gue cerita dia. Iya. Kena skoliosis, nggak apa-apa, aku juga skoliosis. Kalian harus tahu cerita lucu. Jadi dulu ada dokter SPOT, dia ngajar tentang skoliosis, lecture skoliosis. Aku masih ingat tuh di auditorium. Habis itu ditanya gitu sama dokternya. Di sini kalian ada yang Skoliosis nggak? Tahu ada yang skoliosis nggak? Habis itu dia nunjuk tangan. Jadi dia dipanggil. Gue spontan. Gue mikir kayak banyak gitu. Ternyata satu ruangan gue doang. Nah, jadi Brian itu dia duduk depan guys. Pas itu dia duduk depan. Jadi kayaknya dia juga nggak nyadar di belakang itu banyak yang ada yang nunjuk tangan atau enggak. Gue nggak tahu. Nah iya kan. Gue langsung kayak spontan aja. Iya. Habis itu dipanggil guys. Habis itu dipanggil ke depan. Habis itu disuruh bungkuk dan ternyata kalian tahu kalau orang skoliosis itu miring. Pas disuruh bungkuk, punggung kiri dan punggung kanan itu beda guys. Jadi bakal lebih nonjol salah satunya. Ya betul. Dan pas itu magically
dokter SPOT-nya dia bisa tahu sudutnya berapa dan udah perkembangannya sudah sejauh berapa, skolisisnya juga udah berkembang berapa tahun, ya kan? Iya, last time tuh last check like 4-5 tahunan tuh 17 derajat, terus sekarang dia prediksi kan 30 Iya, 30 dan bulan. kan betul. Gitu. First impression ketemu masing-masing. Gua apa ya? Aku awalnya ketemu Bri, aku kayak awal ketemu Brian itu pas Gua ngomong sama lu deh kayak semester lu nggak ada. Iya, aku semester 1 semester 2 nggak ketemu Bri. Soalnya Aku juga nggak ada. aku pas itu kan PP Bri itu nggak kayak lu sekarang PP lu masih itu nggak sih yang Enggak, sekarang udah ganti. Bukan, Udah Jadi ganti. aku awalnya lihat PP-nya Bri, first impression aku pas lihat dari PP chat ya, aku mikirnya itu Bri itu orangnya kayak beneran tegas, beneran anak yang alim, stay to the rules gitu. Stay to the rules kayak gini kan, ini kan first impression ya. Maksud dia alim, stay to the rules kayak beneran ikutin peraturan banget gitu loh. Dan dia juga dulu aktif kan di kelas, jadi ya gitulah. Ya, gue ke dia apa ya? Dia tuh pemain, he's very close with his mom. Karena waktu awal kita follow-followan tuh nyokap lu sampai nganterin ke badannya gitu masih yang beda gitu. Iya. Jadi dia dekat banget sama nyokapnya. Dia soalnya you're the only guy right? Iya. Dia aku sama dia sama-sama cowok sendiri. Dan itu terakhir ya? Iya, aku anak laki-laki terakhir nih. Itu terakhir ya. Mata aku tinggal 5 buat tidur aja. Izin orang mana? Boleh kasih tahu nggak? Asalnya boleh nggak? Boleh deh. Aku asalnya dari Medan guys. Medan, Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara. Skolisis bisa sembuh nggak? Bisa. Renang aja renang. Membutuhkan terapi yang terus-menerus yang enggak sekali jadi. Sebenarnya kayak gini tuh terapi loh. Maksudnya kayak duduk yang benar, gitu-gitu. Tidur yang benar gitu. Yes. Tuh Medan tuh banyak di Medan tuh. Hai guys, Oras. Oh, Horas. Medan tapi kok medok lu gimana sih? Itu bohong ya? mungkin sejak bergaul sama Brian guys, Medanku udah hilang. Tapi mungkin kalau aku ngomong sama orang Medannya langsung bisa balik lagi. Izin baru apa? Waduh. Lu mau apa sih? Meyang, Tagalung. Kan ada banyak kan baru. PP ku Medoknya Brian nular guys, beneran. Sakit hati bisa sembuh nggak Jin? Sakit hati. Bukan hepatitis tapi. Oh ya. Jadi Hati yang di sini, bukan yang di lokasi sesungguhnya. Sakit hati pasti bisa lah. Tapi sakit hati itu menjadikan kayak booster gitu ya kan Bri? Kayak sekarang juga jadi booster. Apa tuh? Tenang guys, kalian sakit hati itu pasti awalnya itu bakal susah, apalagi untuk melepaskan orang tersebut. Tapi semakin kalian kayak membuang perasaan itu, kayak kalian deny feeling itu, makin susah untuk melepas. Jadi pada ujungnya kalian tetap harus membiasakan diri sama sakit itu, sampai kalian udah terbiasa sama sakit itu dan kalian tanpa sadar bakal melepasin rasa sakit hati, ya kan? Betul. Gue tahu gue skolio gara-gara gue kalau travel panjang duduk lama punggung gue sakit. Sumpah kayak kepanjang gitu. Tapi nggak, terus makanya akhirnya tuh cek terus ternyata beneran skolio. Iya bener, nanti berlalu ya. Aku juga sudah move on. Move on banget sih. Iya move on dong. Brian terlalu sibuk untuk Brian terlalu sibuk sampai kayaknya udah move on-nya udah terlalu jauh. Udah nggak fokus ke move on-nya lagi ya kan, saking sibuknya. Ada yang 35 derajat, semangat ya. Dulu soalnya 35 derajat. sekolah itu udah gila. Sepupu gue tuh sampai tidurnya harus diganjel bantal jadi. Terus dia operasi di Pineng. Jadi kayak dia di structure ulang tulang belakangnya, ditata ulang dari awal. Berarti dari atas? Ya enggak, mesti dari beloknya gitu. Iya. Jadi kayak her life seumur hidup pasti ada pennya gitu. Iya. Aku juga berapa kali baca kayak beneran ada pennya di yang nggak sebelah kiri dan kanan. Terus fun fact itu kalau ke nggak tahu ya, apalagi orang-orang yang kalau sakit jantung harus pakai mesin alat, dia suka bunyi kalau di bandara yang gitu. Iya. Dan dia harus bawa laptop kemana-mana. Jadi kalau orang yang memakai itu kan alat pacu jantung gitu. Alat pacu jantung, alat terus yang nggak punya katup, yang ada katup di jantungnya itu harus pakai dan ya harus bawa surat dari dokter juga. Iya, kayak membuktikan. Soalnya pasti di scan gitu. Kan dia pasti bunyi kan? Yes, betul. Orang dia bawa metal kemana-mana. Lagi di mana? Lagi di Sarjito. Lagi di Sarjito.
Gimana ya nanti gue mau ambil darah? Bisa Ah, gini. bisa pegawainya cuma satu guys ini tuh, kasihan sebenarnya mbaknya. Thank you very much, ada yang ngasih Hachiko, lucu banget. Iya lucu banget. Ini Lucu banget. Lucu banget, Boy. thank you Alicia. Alicia tuh dia sering komen tiap hari, masih ada story tentang gue. Oh, Beneran. special. Thank you banget Very Alicia. special. Thank you. And my dad tuh tahu loh, yang sering bikin story siapa gitu. Oh. Karena he was playing TikTok as well. Oh. Yeah, he's playing kekinian banget. Bokap Papa gue gue mah, enggak ya. bokap gue mah Papa gue enggak ngikutin yang kayak TikTok gitu. Mungkin ya tahu-tahu kabarnya dari WhatsApp. tutorial move on versi Eugene. Tutorial move on dari aku. Ya sama kayak tadi guys, aku bilang kalian harus membiasakan rasa sakitnya sampai ya kalian udah terbiasa sama rasa sakitnya dan kalian bakal melepas sendiri. Kalau gue glow up terus ke hal yang positif aja, daripada nangis gak jelas, mendingan kita mengalihkan energi ke hal yang positif. Bener gak Jin? Iya deh. Gue mengikuti Brian dari up and downs-nya. Iya, Jadi cerita di Iyain belakang ya. aja. Cerita di belakang kalau Brian ngomong yang Apa ya? sepertinya tidak seperti ini, tapi ya udahlah iya aja. Wow, thank you Shadik. Udah dikirim mic, kita harus nyanyi. Oh iya ya, Mike. Udah berapa kurva? Jujur gue terakhir ngecek udah lupa, udah lama, terakhir banget udah MBTI kalian. Lo MBTI ingat Aku nggak? ENTJ guys. Gue ENFJ. Kalian udah punya tanya? Kita sama, cuman bedanya di huruf ketiganya aja ya kan? Lo apa sih ENTJ ya? Iya ENTJ. ENTJ itu apa ya? T-nya apa sih? Kalau J kan J judging right? Ya, J judgment. Iya, J judging. Kalau E-nya kan extrovert, NT-nya gue udah lupa. Aku juga nice try. Iya, nice try. Terima kasih. Gue NF apa ya? Coba kita cari, searching guys. Yang di UNER tanggal 20 aku datang kok. 20 apa sih bulan ini udah apa sih? September. Gue Oktober yang lomba. Kalau September aku datang. Thank you Kak Apple, terus Fitri. Thank you teman-teman yang sending gift. Itu intuitif. Oh, intuitif. Ya. Terus F Kalau F itu feelers. aku merasa berarti ENFJ. Kalau gue memang biasanya Pemikir. Oh iya iya nih. nih. Pemikir. TMI hari ini apa ya? TMI hari ini adalah, jadi tadi tuh aku lagi di Pakuan, terus ada yang minta foto. Nah terus unfortunately HP-nya dia itu baterainya habis. Terus itu ngasih offer Ya aku kasih pakai offer. HP dia. Terus aku bilang, udahlah pakai HP ku sekalian aja. Jadi aku DM orangnya gitu loh. Nah terus waktu lagi sesi foto itu tuh lama banget. Gue tuh mikir kayak HP gue apa rusak ya. Terus tuh tau nggak ada orang. Jadi tinggal gue habis kalau makan itu mengabadikan foto pakai mode food. Food tuh kan fokus ke makanan di tengah, kanan kirinya blur ya. Terus dia foto begini, terus di mode food. Jadi muka gue tuh blur. Iya, jadi aku kan mau fokus. Nah, jadi aku mau fokusnya ke muka Bri. Tapi kenapa pas aku fokus ke muka Bri, muka yang sebelah Bri malah kabur gitu kan. Habis itu aku fokus ke muka mbaknya, malah muka Bri yang kabur. Aku bingung, Bri ini kok kayak gini. Jadi gue dikira makanan guys. Masa aku nggak tahu ada mode kayak itu. Soalnya di HP ku nggak ada mode kayak gitu. Ya, jadi tuh aku habis selesai makan soalnya Jadi- terus gue deketin kan, terus kayak oh ini bocah kocak banget. Gue ganti, aku bilang mbak maaf ya mbak, teman saya agak lain memang kan. Masa gue di foto gini pakai mode makanan coba. Maaf, Keren banget. bener di HP ku itu nggak ada mode food. Aku bahkan dari tadi itu baru kan nyadar itu ada food. Aku malu banget sih. Sekolah sih udah sembuh belum, tapi semoga nggak berprogresi ya. Udahlah segini aja lah. Doain guys. Takut aku. Ya gitu deh, dia mah kocak. Dia emang agak lain. Lo main film agak lain. Bisa tuh jadi aktornya. Thank you Belinda. Dikirimin kucing coy. Iya. Thank you. Terima kasih. Kok lucu ya ini? Iya. Emergency. Macam kemarin tuh apa lagi? Oh, lu tahu nggak yang Nasmi yang rambutnya Yang mana? Nasmi yang Langsung tuh. oh dia nggak main TikTok deh. Maaf guys, aku nggak- Dia mainnya Valo. Dia mainnya main game kalau dia. Nggak guys, aku cuma nonton. Berian tinggi 181. Lu tinggi lu berapa? Iya.
Iya nggak usah gitu, maksudnya berapa Aku aja. terakhir kali aku ngukur 170, tapi kayaknya lebih pendek daripada itu. Enggak lah, Mungkin. aku nggak ngantuk Brian, soalnya ditemenin kalian sama ada Yunjin, ada teman ngobrol sih. Bri, kita tuh Bri bisa ngupas buah nggak? Guys, kalian harus Aku- tahu Bri itu setiap malamnya itu dia menjus buah kayak. Enggak ada. Atau setiap pagi ya? Enggak. Aku depend sih. Ya, pokoknya Tapi dia, sering dia ngejus sering sih. banget, dia sering banget ngejus buah guys. Cuman kalau ngupas, gue cuma bisa ngupas pisang. Itu semua orang juga bisa ya Bri. Iya maksudnya itu achievement right? Itu kan tetap pertanyaannya bisa ngupas buah. Ya kan pisang buah kan. Kecuali gue bilang kita ngupas tomat, Nah, kan aneh. Tomat Itu- tuh itu buah aneh. sih. nah, nggak tahu guys. Nah Itu gitu. masih perdebatan. Tapi kalau ada bijinya harusnya buah nggak sih? Nggak tahu deh, aku juga tidak mengerti. Tapi dia sering dirak sayur. Rating hari ini aku 10/10, ini berapa? Lu 10/10 lah, karena dia ada Apa ya? achievement rating hari ini. Iya sih, hari ini achievement guys. Eh, Hari ini cukup senang. Brian ke Semarang kapan? Tunggu ya tanggalnya, aku lupa jadwal. Ya aku baru inget jadwal. Brian teman kamu buat aku aja, wis. Itu udah ada yang mau tuh. Jeruk nggak bisa, jeruk bisa, Bisa dong. jeruk bisa. Jeruk nggak bisa kita kena marah. Gue yang Kalau nggak pas bisa, Chinese New Year. Sankis nggak Iya, bisa. tapi Sankis susah banget sih. Sankis nggak bisa. Sankis, Gue bisanya yang jeruk apa? Ya, kalau jeruk, apa sih? kalau jeruk gampang kan. Saya kan tinggal di kopi. Yang jeruk. Yang suka saya itu Iya, iya. Sankis guys. Harus Sankis susah. dipotong. Kalau sankis susah. Sankis susah. Kadang-kadang bahkan kalau keluarga aku makan Sankis itu harus beneran dipotong kayak semangka, langsung diseput-seput gitu. Iya begitu. Masih lama kak antrinya? Iya pegawainya soalnya cuma satu guys. Kita mau Udah buru-buru. malam, guys. Udah malam. Soalnya udah jam bukan jam kerja juga kan sebenarnya. Salak bisa nggak? Justru gue belum pernah. Tapi justru salak tuh gampang. Gue belum pernah makan dari, salak. Kan dari pucuknya gitu loh. Cuma Jadi pernah pucuknya, dikit pucuknya aja. tuh hollow. Jadi kamu tinggal tekan kopek gitu loh. Lu Sama tau kayak Nah. itu deh, sama kayak pisang. Lo tau gue yang gue mau karena nggak kelengkeng gue belum pernah makan seumur hidup. Lengkeng. Duh, Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Gak tau kenapa kayak. Nama temennya siapa? Eugenius Chong. Brian ke Jakarta lagi kapan tuh? Dikit dulu. Aku nggak pernah tuh satu buah habis nggak tahu Nah, kenapa. mungkin aku juga tahu My cara favorite ngopek soalnya- salak soalnya Lu buah favorit apa? buah favorit apel. Dia sukanya apple harus dari Washington. Aku enggak ya. Aku apelnya apple Fuji. Fuji. guys, apple Fuji. Dia Tapi Fuji. buah favorit mamaku itu salak. Jadi Eh, ya kalau mau kasih mama makan salak ya juga kopekin. gua apa ya? Gua pepaya suka, kiwi suka, tapi jarang soalnya mahal. Thank you ya teman-teman ngasih gift. Kiwi mahal terus pisang sih paling sering pisang. Lu pisang suka nggak? Pisang papaku paling suka. Papaku paling suka pisang. Izin sama paling suka semangka. sayur apa? Waduh, sayur. Itu guys. Apa namanya? Rumput laut. Nggak rumput laut iya bukannya guys. Oh lu karena apelnya ada apel Fuji ya. Jadi lu sayurannya ada sayuran dari Jepang ya. Nori. Enggak lah. Sayur favorit. Apa ya? Itu guys, kale Oh iya kira-kira sih. sama selada. Lu suka durian nggak? No, Gue juga nggak suka. durian. Tapi jangan dimusuhin ya. Aku menghargai orang yang suka durian sih. Cuman aku nggak Mungkin makan. bakal aneh melihat orang Medan yang tidak suka makan durian. Itu saya salah satunya. Aku nggak suka durian. Iya kelengkeng enak. Suka kopi nggak? Aku tuh tergantung kebutuhan. Ya, kalau aku sebenarnya aku suka bawa kopi, tapi sayangnya guys aku ada GERD, jadi aku nggak bisa minum kopi dan kalau aku maksa minum kopi, ya pasti bakal sakit. Iya. Jadi aku bener-bener minum kopi itu beneran pas kayak butuh banget. Misalnya guys, besoknya mau ujian, Iya. aku masih belum bisa. Sama. Jadi ya udahlah minum aja toh. Nanti sakitnya terakhir baru ya. Berapa berdoa sama donornya? Sukralfat dan omeprazol. Kenapa doa? Sebenarnya malam-malam. Soalnya infonya barusan malam sama aku selesai nonton juga. Jadi sekalian guys. Rumah Atsiri apaan sih? Rumah Atsiri apaan Jin? Kenapa nggak suka durian? Gak tahu. Gak tau. Jadi Aku nggak tahu. mungkin gara-gara baunya yang nendang banget. Iya. Ke Purwokerto. Iya aku ke Oktober aku ke Purwokerto ke Nusut. Oh, Yang Purwokerto yang Batu Raden nggak sih? Bener nggak sih? bentar, yang November itu November gue ke X. Ke X. Terima kasih yang ngasih hadiah.
Jengkol suka. Gue nggak pernah makan jengkol. no. Pete lu pernah nggak? Peti enggak. Gue kayak pernah makan Gue tapi pernah nggak lihat, suka. cuman kayak gue juga nggak suka. Yang baunya nyengat itu gak, aku nggak suka guys. Cempedak, nangka, Gue pomegranate suka. Pomegranate suka. Markisa suka. Iya, sama. Markisa juga suka. Maksudnya kalau baunya nyengat tapi manis, oke. Misal contohnya mangga, Iya. pomegranate. Mangga aku suka juga. Baik. Markisa tuh soalnya ada tekstur kayak biji gitu loh, keras-keras gitu enak. Ke Garut pernah nggak? Belum pernah ke Garut, belum pernah. Cuy, belum pernah. Kapan ke Bali? Aku pengen ke Bali sih sebenarnya, tapi belum ada waktu sama belum ada biaya. Ini Kan soal Abel, yang tadi soal Abel kesana. Iya, magangnya lagi magang. Brian itu sebenarnya mau magangnya itu Di Bali. Iya di Bali, tapi Batal. kemarin itu batal gara-gara Brian keterima S2. Jadi Ya sudah lah ya. memang jalan Tuhan ya kan Brian. Iya, ikut yang di atas aja maunya gimana. Tadi makan malam pakai sushi. Tapi nggak sushi juga sih, orang kita makan nasi sih. Sushinya cuma Sushi nasi kok Bri. Iya, maksud gue kayak yang nasi bola gitu loh. Yang itu. Terima kasih Yohan yang sending pantai ke Lombok kapan-kapan ya, ntar ya. Sukabumi, iya. Habis itu kasih makanan dan minuman. Biasanya macam-macam sih. Apanya? Kayak makanan minuman. Lu terakhir kesini dikasih apa? Ingat nggak? Waktu terakhir. Oh, jadi guys kita balik dari sini itu pasti dikasih snack sebagai kayak Gue waktu itu pernah kasih snack beneran, snack dikasih basah bener. malah. Oh, snack basah. Kalau aku Karena siang. kalau aku balik dari sini tuh 2 kali. Pasti balik-baliknya itu dalam kantongnya itu ada ultra milk sama Kita nggak ada di-endorse. crackers. Kita nggak di endorse loh. Ya, nggak di endorse sih, tapi ya. Udah, Nggak bercanda guys. ya dikasih susu sama Iya ya gitu sih. Aku juga pernah ke Unpad nggak? Belum pernah. Unpad belum pernah. Unpad tuh jauh dari Bandung. Lu pernah nggak? Unpad. Unpad tuh jauh dari Bandung. Kalau dari kotanya jauh. Oh iya apa? Yang dekat tuh ITB. Kalau ITB emang di tengah Iya. kota Bandung. Iya. Kalau Unpad tuh jauh. Aku baru tahu ya Unpad di Bandung. Unpad tuh di Bandung. Sidoarjo Jawa Timur. IKN. Aku pengen sih ke IKN. Tapi belum ada dana. Agak ya, jauh. Rumah Ed Siri apaan sih? Rumah Ed Siri apaan sih? Coba lu search deh. Rumah apa? Rumah Ed Siri. Ed Siri tuh gue taunya minyak gak sih? Minyak Ed Siri. Enggak tahu. Minyak Ed Siri. Apaan? Rumah Jakarta. Iya, aku ke Jakarta kok tahun ini. AT Siri. AT. Oh, Atsiri. Ed Siri. Oh iya, kemarin kamu pernah ngomong. Iya bener, Karanganyar. Bagus kan tanaman-tanaman kan? Iya, Iya. tanaman. Oh, ini kalau aku bawa mamaku ke sini pasti dia senang banget sih. Ya nyokapnya senang tanaman. Lucuin. Thank you yang Ih, lucu sending banget. gift. Iya. Thank you yang sending gift. Tawangmangu, iya Tawangmangu. Oh iya, semangat NCPNS. Di situ sekarang lagi itu loh, kemarin yang hunting materai, lu tau nggak? Kan materai itu sekarang bisa elektronik. Oh, Jadi bisa elektronik terus, tapi mereka tuh pada antri gitu sampai berjam-jam kayak pada war tiket konser kan loh. Lu inget nggak waktu zaman war tiket itu apa, uang 75.000? aha. Nah kayak gitu kan, ngambilnya di Peruri kan, Ah. sama di BI kalau nggak salah, apa di mana gitu aku lupa. Fraktur AC hepatika karena putus cinta. Waduh. Faktor hepatika. Main ke IPB ya, ntar aku ke IPB ketemu teman-teman ada Mbak Sarah sama Mas kok Mas Fahmi Unpad. Kalau ke Jakarta kabarin, oke. Terima kasih Yohan CLY. Brian udah tengah malam. Iya, karena kebetulan yang butuh tuh malam gitu loh. Terus kebetulan pas kita bisa aja gitu. Guys, ini aku kayak nggak sampai 5 menit lagi ya, soalnya bateraiku sudah 12%, jadi tidak memungkinkan. Paling aku sampai 10% nih baterainya, terus tak matiin karena Ngantar balik aja. iya sih. Kan dekat dari tempat lu ke ya. Pernah ke UGM nggak? Pernah kapan ke Surabaya tanggal 20 September. Kata-kata hari ini, kebahagiaan itu kalau bisa bermanfaat untuk orang sekitar gitu. Kata-kata hari ini itu jangan foto orang pakai food. Ya jangan foto orang pakai mode foto food, jangan blur.
buat time di Jogja. Oke, iya. Ya kalau Maxwell nggak sibuk ya dia kayak habis ujian gitu deh. Polban apaan Polban? Kapan ke UI? Ntar ya, tag Alfi aja, undang aku. Wedding tiket sekali. IG Eugene apa lu boleh kasih tahu nggak? Cari aja guys di Nggak, soalnya tuh masalahnya mereka tuh mispronounce nama lo di sini tuh taunya YUJIN. itu nama panggilan guys by the way. Iya, nama lo yang bener kan bukan itu. Pilih sakit gigi apa sakit hati? Pilih gue pilih sehat sih. Ini milih sehat tapi gitu nggak menjawab pertanyaan sih sebenarnya. Gue pilih sehat sih. Tapi ya Gue milih sehat sih. Guys, aku 1% lagi aku off ya, soalnya udah 11%. Mas temennya kakak Kif. Kakaknya Kif? Kif punya kakak enggak kayak? gitu siapa? Kif tuh yang anak COC. Ya tuh Eugenis tuh bener. Tuh, bentar. 100. Kalian tinggal cari di followingku ada. Eugenis ada. Di Surabaya berapa hari? Unfortunately cuman sehari. Jadi aku nggak nginep juga. Aku malamnya langsung pulang. Kalau kangen Brian obatnya apa? Diselipkan dalam doa. Biasanya kalau aku kangen gitu. Apanya? Kalau kamu kangen sama orang, kalau nggak bisa ketemu, ya paling ke video call. Kalau nggak didoain, Doain sih gitu. didoain. Ke Palu kapan Sulawesi Tengah? Belum pernah aku pengen. Lu pernah kemana selain dari Sumatera sama Pulau Jawa? Kalimantan pernah nggak? Bali 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 ya. Bali sama Bali banyak orang. apa tuh namanya? Sulawesi pernah nggak? Belum pernah. Papua. Belum. Kalimantan gue juga belum. Labuan Bajo paling jauh paling Gue pengen jauh lagi Labuan baju. Aku baju belum pernah. Di Surabaya boleh foto bareng nggak? Boleh. Kalian nggak usah di Surabaya sih. Kalau ketemu aja bilang aja. Asal nggak kayak aku lagi di kamar mandi, mau buang air kecil jangan ya. Kapan ke Karawang? Belum tahu. Ntar ya kapan-kapan aku main ke itu. Please pose sama Eugene. Kita posenya nih. Saya apa? Oh, saya Brian. BRIAN. BRIAN spasi Arianto. Brian ke Semarang gimana? Di UNES. Pernah ke Manado nggak? Nggak pernah, belum pernah. Berdua makanan Manado enak loh. Iya kan? Makanan Manado enak loh. Di Medan itu ada yang jual makanan Manado. Iya. Ya Tuhan. Guys, ini udah anu ya. Aku takut batikku kritis. Kamu ada closing remarks nggak? Wis. Closing remarks Buat hari semangat ini. guys. Iya. Kalau dari aku, kalian jangan lupa istirahat karena udah malam, udah jam 11.55. Bisa aku mau donor juga. Doain kita aman-aman donor. Sama semoga yang dapat darah kita bermanfaat. Iya. Dadah semua, selamat malam. Sampai jumpa. Thank you for all the yang udah ngasih gift dan teman-teman semua. Semoga all the good things come back to you. Jangan lupa jaga kesehatan guys. Semangat yang mau tahajudan. Kalau malam-malam kalian sudah tidur mau ibadah. See you semua, jaga kesehatan. Guys, semangat yang mau tahajudan. Kalau malam-malam kalian sudah tidur mau like congratulations kalau I dah sampai berapa followers, they support me in that sense. And kalau macam I buat content yang cakap pasal I macam bagi teguran yang general, I bagi teguran yang secara umum, I buat content yang teguran secara umum, diorang like, diorang upkan, diorang repost, macam tu, so diorang support. But I have this underlying fear. It's not really a fear, it's more like a little anxious, a little worry, yang if I were to ever tegur these friends directly, like one-on-one kan, I DM ke, I call ke, on FaceTime ke, tak kisahlah, I DM directly, I cakap dengan diorang one-on-one, mono a mono, tegur diorang punya salah, I sangat takut yang diorang ni akan get uncomfortable and leave. So that's a fear of mine. Again, it's not really a fear, tapi dia macam it's like a thought that I have at the back of my head, a little worry, if you will. I fear that some of my friends are only
still my friends because I tak pernah tegur diorang punya salah depan-depan. So yeah, that is my luahan untuk malam ni. Itulah kan. So itulah itulah, sometimes I think it's just anxiety pun. Like if your friendship, if the friendship is built on like really like solid foundations, then it should be fine. Tapi itulah, there is no conversation where you tegur someone about salah diorang that is comfortable. Every conversation where you tegur someone about salah dia is bound to be uncomfortable. Oh, but pick a time and place. It's not the time and place. Oh, but you know, use the right tone. It's not about the tone. You can choose the right time and place. You can use the right tone. You can use the right language, the right diction, the right words. But if the context of the conversation, the topic of conversation is you tengah tegur orang ni, saying, hey, you know, I kind of realize you're doing XYZ. Maybe, you know, have you thought of like not doing it anymore? How do you even word that, kan? It's bound to be uncomfortable. It's not the time and place, it's not the tone, it's not the diction, it's the context itself, it's the topic itself. So yeah. Kan kalau cakap soft sangat pula, dia tak ambil pun teguran tu. That's another thing. Sebab kita nak jaga hati dia kan. Kalau you nak tegur seseorang, tapi you nak jaga hati, at the same time you nak jaga hati dia, me personally, I don't think that's a proper teguran. Because in my viewpoint, take this if you want, if you don't want, whatever. In my viewpoint, kalau someone tegur you dan you sentap, ataupun kalau someone cakap something kat you dan you sentap, that's your sign yang okay, you gotta do something about that. I have to do something about this. So if you go into a teguran, if someone, let's say lah for me kan, if someone goes to talk to me, comes to talk to me, nak bagi I teguran, tapi at the same time diorang macam okay, tapi I nak jaga hati dia, I tak nak dia sentap. Am I gonna change? Am I gonna take that teguran? No. So yeah, saya tegur buat diorang marah and tak nak terima and cakap saya ustazah. Penat kadang-kadang. Itulah ujian bila you nak ajak your friends do the right thing. So the thing is, I sayang these people. I love these people, you know. I grew up with them. They're my friends. I genuinely, I sayang orang-orang ni. I love these people. Can I really say I sayang diorang kalau I tak say what I'm supposed to say to them? Faham tak? Like, I love these people. Can you really say that you love someone if you tak tegur benda yang diorang patut betulkan? Yeah. I've been on the giving end, yang bagi teguran. I've been on the receiving end, menerima teguran. It's always uncomfortable for both parties, for both sides. It's always uncomfortable. Tapi itulah. Rasulullah akan banyaknya jadi kejahatan dan kemungkaran dekat akhir zaman ni. Bukan sebab ramai orang jahat, tapi
sebab diamnya orang yang baik. As someone yang has been in both shoes, I understand what it's like to be tegur, ditegur, walaupun orang, I tak minta pun teguran tu, I tak minta pun judgement tu, tapi I ditegur. Dan I pun menegur orang. I've been in both shoes. It's just, it's uncomfortable lah. It's uncomfortable. Memang it's not fun. It's not fun. Tapi kan, memang betul lah kita duk ajak orang buat, kita ajak orang buat baik satu benda. Ajak orang buat baik senang sikit lah. Tapi ajak orang untuk tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, tinggalkan kemungkaran, tinggalkan benda-benda lara, itu jauh lagi susah. Sebab benda-benda tu lah yang fun sekarang ni. Betul tak? Ajak orang buat baik agak senang sebenarnya. Agak senang. Ajak orang buat baik ni benda yang mudah. Jom terawih, okay, ons. Jom ada ceramah malam ni, okay, ons. Tapi bila cakap dengan orang, tak payahlah apa ni, you're gonna get weird looks. Yelah, ajak memang senang tapi tak semua orang ikut kan. Tapi itulah, mengajak orang ke arah kebaikan lagi senang daripada mengajak orang meninggalkan kemungkaran. Amar ma'ruf is a lot easier than nahi munkar. Sebab munkar itulah yang banyak benda-benda yang fun sekarang ni. Lara, benda maksiat, banyak benda itulah yang sebenarnya yang menghiburkan kita sekarang ni. Yang kita sebenarnya, kita tak nak mengaku tapi kita cintakan benda-benda tu. We love those things. So, itulah. Nak ajak orang buat baik senang. Nak ajak orang tinggalkan kemungkaran tu, tinggalkan benda-benda lara, benda-benda maksiat tu yang susah. Sebab kita mengajak dia untuk tinggalkan benda yang dia suka. Benda yang kita suka. Kita nak tinggalkan pun susah kan? Apatah lagi kita nak ajak orang tinggalkan. Betul? Ajak buat baik simple contohnya. Contohnya, pergi terawih. Jom terawih. Macam tengah Ramadan kan, semangat first Ramadan tu nak terawih, ons. Plus agamawan yang tunggang agama lagi lah aku malas nak ikut cakap dia orang. That's another thing. Agamawan yang tunggang agama, so you malas nak ikut cakap dia orang. Something yang kita kena faham is that when a person tegur you atau nasihat you about something, lagi-lagi about agama, dia bukan ajak you ikut cakap dia. Dia ajak you ikut cakap Sang Pencipta. They're not enforcing their rules on you. They're enforcing the Creator's rules on you, Allah's rules on you. They're not telling you to ikut cakap diorang. They're telling you to ikut cakap Tuhan. So, whenever, I mean, I used to be of that mentality jugalah. Macam like, buat apa aku nak ikut teguran dia, ikut nasihat dia. Dia cakap je lebih, tapi dia bukannya buat pun kan. Macam like dia ni nak kata macam menunggang agama lah, free rider agama gitu. Dia cakap je lebih, di mana buat pun. Cakap tu betul ke tak? Betul. Kenapa what is exactly stopping me from ikut benda yang betul? Kalau dia nak tunggang agama, biarlah dia tunggang agama. Tapi kenapa I pula yang memilih untuk tak memperbaiki I punya agama? Faham tak maksud tu?
oh like apa, ustaz ni tunggal agama, I malas nak ikut cakap dia. Kalau benda yang dia cakap tu betul, ikut je lah. We hear about this all the time. The phrase, buang yang keruh, ambil yang jernih. Yang keruh tu, yang ditunggal agama tu, okey lah. You ni lah, buang lah yang keruh tu. Yang jernih tu nasihat dia. Kalau dia kata lelaki jangan tinggal solat jemaah dekat masjid, ikut. Kalau dia kata I can't think of any examples off the top of my head. Tapi kalau dia bagi nasihat tu betul, ikutlah. I honestly feel like the reason why tak nak ikut cakap orang yang menunggang agama, or like orang yang dia cakap je lebih tapi dia tak buat pun, dia cakap je, bagi je nasihat lebih, dia banyak cakap je tapi dia tak ni kan, dia tak dia pun banyak je salah dia. It's an ego problem. The reason kita tak nak ikut cakap orang punya nasihat is just an ego problem. Largely it's an ego problem. Kalau kau nak tunggu, kan orang selalu cakap, tengok nasihat tu, jangan tengok siapa yang menegur, tengok teguran tu itself. And a lot of us have a really 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 hard time accepting that. Honestly, I think it's an ego problem. Sebab kalau kita tengok benda yang ditegur tu is the word of Allah. Most of the time lah, kalau memang betul benda yang dicakap tu. Contohnya dia nasihat orang suruh bertahajud, sebab tahajud ni selepas solat fardu, solat tahajud lah yang Allah paling suka. Betul. Tapi kalau dia sendiri tak bangun tahajud, tiba-tiba macam like, alah, dia pun tak bangun tahajud, nak suruh orang bangun tahajud. Lepas tu terus kita tak nak rasa, kita tak, terus tak ada azam, tak ada cita-cita nak. It's an ego problem. Because I don't want to let this person win. So kalau aku buat tahajud, nanti dia dapat pahala sebab aku ikut cakap dia. Tapi dia sendiri tak tahajud, tak boleh jadi. Habis tu, benda yang dia cakap tu benda betul. Walaupun dia tu tak seberapa nak betul, benda yang dia cakap tu benda betul. That's one thing yang kita sangat-sangat kena relearn. Something that kita betul-betul kena belajar buat benda tu, which is untuk accept teguran tanpa melihat siapa yang menegur. Pernah tak you tengok those like Islamic TikToks yang macam pernah tak you see like Islamic TikToks yang macam slideshow kan, dia cerita pasal in the Quran that blew my mind. Lepas tu adalah slideshow tu, miracles in the Quran kan. Kita pun okay, repost, bagus content ni, repost. Kita pun semangat nak baca Quran lagi sebab nak discover these miracles. Kita pun buka sendiri Quran kita, cari ayat-ayat yang disebut dalam slideshow tu. Semangat. Kalau kita tahu siapa admin account-account ni dan diorang punya flaws dan diorang punya cacat cela diorang, adakah kita akan repost content tu? Adakah kita akan terus bersemangat nak baca Quran? Adakah kita akan terus rasa nak buka Quran kita dan tengok ayat-ayat yang disebutnya dalam slideshow tu? I want you to think of a friend that you have yang dia punya perangai ni macam bengong-bengong sikit, yang memang tak tahulah dia kaki konsert ke, dia kaki perempuan ke, dia kaki apa ke, kaki rokok ke kan. Kawan yang memang macam ni, yang orang kata I am the gejala sosial. I want you to think of a friend like that, and then imagine diorang ni sebenarnya admin kepada accounts yang post Islamic slideshows ni. What is going to change? What chemical reaction is going to happen in your brain? Are you going to stop reposting those accounts? What is going to happen? Is your frontal lobe going to develop? Is your brain going to expand? Are you going to have a seizure, a stroke? Apa yang berlaku sekarang tu? Tapi that's the thing. Kalau kita boleh
if we could gain the ability to accept advice without looking at who's advising, as individuals